Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Kaila Nazra Alfisya dengan NPM 231434029. Di sini saya akan membuat video dari hasil jawaban ujian akhir semester saya yang telah Ibu berikan pertanyaannya. Baik, yang pertama itu pertanyaannya adalah, apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? Ada beberapa yang sudah saya pelajari di mata kuliah ini, yaitu yang pertama apresiasi sastra, prosa, puisi, dan drama. Nah, di sini pada apresiasi sastra sangat penting untuk mengapresiasi anak dalam kegiatannya untuk berbahasa, yang dimana bahasa itu sangat penting. Maksudnya kita sangat dibutuhkan untuk mengapresiasi hasil pikiran anak yang telah mereka tuangkan lewat bahasa mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada puisi. Di sini kita bisa belajar atau membedakan apa itu puisi lama dan puisi baru, dan mengetahui unsur-unsurnya seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baik, selanjutnya itu ada drama ya, dimana drama ini kita tahu gitu gimana cara melakukan drama yang baik, cara menjiwai sebuah drama yang akan ditampilkan lewat pementasan drama. Lanjut jawaban yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagian mana yang menurut saya bahasan yang paling penting dan alasannya? Oke, baik. Menurut saya bahasan yang paling penting adalah apresiasi sastra dan prosa ya, Bu. Karena apresiasi sastra pada anak memiliki peran yang sangat besar dan dibutuhkan oleh mereka untuk membentuk perkembangan bahasa, emosi, dan karakter anak secara menyeluruh. Nah, pada pembahasan prosa juga memiliki 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Karena hal pertama yang harus dibangun pada anak itu adalah rasa mencintai. Kemudian akan diisi dengan akal pikiran. Dengan begitu, keterampilan bahasa harus dilatih. Sebab belajar bahasa adalah ilmu alat. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga, Ibu. Pertanyaannya itu, dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut saya tidak perlu dan alasannya? Sebagai calon guru yang akan mengajar anak, saya percaya bahwa semua materi bahasan sastra memiliki peran penting, yang dimana kita harus memahami cara mengajarkan sastra kepada anak yang menyenangkan dan bermakna gitu bagi anak-anak, Bu. Termasuk bagaimana saya memilih teks yang sesuai dan membimbing anak dalam apresiasi dengan menanamkan nilai-nilai positif melalui cerita. Oke, mungkin itu saja. Baik, pertanyaan yang keempat. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa saja yang ingin saya pelajari? Baik, sebagai calon guru SD, saya ingin sekali mengajarkan kepada anak cara membaca dan menulis yang mudah dan menyenangkan gitu, Bu. Atau juga saya ingin mempelajari bagaimana mengajarkan cerita atau sastra anak dengan cara yang menarik gitu, Bu. Dengan misalnya lewat drama, gambar, permainan, dan yang lain-lain, agar anak bisa memahami pesan dalam cerita dan tertarik untuk membacanya. Lanjut pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaannya, bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia
Lalu jelaskan bagaimana persiapan saya sebelum membaca puisi dan apa aja sih langkah-langkah yang saya lakukan sebelum membacakan puisi. Puisi ini karya Djoko Pinurbo yang berjudul Cita-Cita. Setelah punya rumah, apa cita-citamu? Kecil saja, ingin sampai rumah saat senja, supaya saya dan senja sempat minum teh bersama di depan jendela. Ah, cita-cita. Makin hari kesibukan makin bertumpuk. Uang makin banyak maunya. Jalanan macet, akhirnya pulang terlambat. Seperti turis lokal saja, singgah menginap di rumah sendiri, buat sekedar melepas penat. Terberkatilah waktu yang dengan tekun dan sabar membangun sengkarut tubuhku. Baik, sebelum membaca puisi, saya melakukan beberapa persiapan seperti saya mencari puisi yang sesuai dengan puisi yang bisa dengan mudah saya serap. Lanjut, yang kedua, saya membaca dan memahami isi puisi tersebut. Nah, langkah-langkah saya membacakan puisi itu, yang pertama itu tadi membaca dan memahami isi puisi tersebut. Lanjut, saya mengenali emosi yang ada di dalam isi puisi tersebut. Apakah suasananya sedih, marah, haru, atau gembira. Nah, terus saya melatih pelafalan dan intonasi suara. Gimana caranya ketika pada bait ini saya melakukan nada tinggi atau rendah gitu, Bu. Dan terus saya belajar untuk melatih ekspresi wajah saya saat membacakan puisi dan gerak tubuh saya, gestur tubuh saya saat membacakan puisi tersebut, agar perasaan yang dituangkan dalam puisi tersebut sampai ke pendengar. Yang terakhir mungkin itu saja lah, Bu. Masih banyak kekurangan saya dalam membacakan puisi. Oke, baik. Yang pertanyaan ke-6, pertanyaannya itu, apa kekurangan saya dalam membaca puisi? Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan saya dalam membacakan puisi ini, karena jujur saya sangat jarang membacakan puisi. Hal yang paling saya sadari kekurangan dalam membaca puisi yaitu intonasi dan gestur tubuh, dimana saya masih butuh banyak berlatih. Mungkin kalau saya lebih banyak lagi mendengarkan orang membaca puisi, atau lebih sering lagi lah melatih untuk membaca puisi, mungkin saya akan bisa, mungkin kemampuan saya membaca puisi akan meningkat. Tapi sebenarnya memang di sini masih banyak sekali kekurangan saya, dan saya akan mencoba terus berlatih agar lebih terbiasa lagi untuk membaca puisi. Baik, lanjut Ibu, pertanyaan nomor 7, yaitu dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi saya dan alasannya? Kalau untuk nge-rating nilai 1 sampai 10, mungkin saya akan nilai diri saya 7. Kenapa saya memberikan nilai 7?
Mungkin memang masih banyak kekurangan, masih banyak sekali kekurangan dari penghayatan, kepercayaan diri, intonasi, dan gestur tubuh yang masih kurang dalam pembacaan puisi saya. Tapi di sini saya mulai memahami dasar-dasar pembacaan puisi seperti tempo, jeda, intonasi, dan pelafalan kata per katanya. Baik, selanjutnya nomor 8. Ada berapa golden moment yang Anda atau yang saya tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas? Selama perkuliahan apresiasi sastra anak SD, saya menuliskan 3 golden moment yang dimana yang paling membekas menurut saya yaitu pada kalimat ini, Bu. Dalam menuntut ilmu, jangan hanya sekedar mencari ilmu untuk ilmu, tapi mencari ilmu untuk amal. Nah, itu yang artinya dalam menuntut ilmu, kita tidak hanya mencari ilmu untuk supaya cerdas atau pintar, tetapi kita harus menuntut ilmu untuk bisa diamalkan atau diterapkan atau juga dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu golden moment yang sangat saya ingat dan sangat membekas untuk saya. Lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaannya itu adalah 1 kata untuk apresiasi sastra anak SD. 1 kata untuk mata kuliah ini yaitu membekas. Mungkin sekian hasil video jawaban ujian akhir semester dari saya. Terima kasih untuk Ibu dosen pengampu, Ibu Tiflatul Husna SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini pada semester ini. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.